Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman episode yang ke-21. Masih bersama dengan Bu Victor dan juga Wow, rekan gue di sana, Denis. Hai Den, apa kabar? hai Tor, puji Tuhan. Lu gimana Tor? Baik-baik, sehat-sehat Den? Ya puji Tuhan Tor. Oke, good nih. Soalnya kita COVID lagi naik terus nih. Per hari ini recording Waduh, udah lebih dari 10.000 nih. Jadi kita masih perlu berhati-hati ya. sepuluh Maksudnya ribu per hari. lebih. Per Eh, hari ini recording 12.000. Jadi serius? Gue iya. baru tahu. Wah, aduh Oh, jarang baca berita loh ya. Jadi kita perlu berhati-hati ya, maksudnya walaupun vaksin masih ada, maksudnya vaksin sudah ada dan sudah dilakukan, tapi nggak serta-merta menghilangkan COVID ya. Bahkan ada yang teman-teman gue juga yang COVID pun hmm. udah vaksin pun tetap kena COVID, jadi kayak perlu hati-hati dan juga tetap Wow. menjalankan protokol yang ada Hmm. gitu ya. Oke, hari ini kita nggak Hmm. ngebahas mengenai COVID, hari ini kita ngebahas mengenai hal yang lain. Jadi hari ini kita ngebahas mengenai sesuatu yang lebih agak teologis ya hari ini. Waduh, Jadi waduh, waduh. agak-agak berat. Deg-degan nih. Jadi hari ini actually gue mau bahas mengenai sebuah topik yang menurut gue seakan-akan dimengerti oleh semua orang beragama, tapi mungkin juga nggak mengerti juga gitu karena ini gue sering berdiskusi ya dengan orang-orang yang komen di YouTube gue kan Den. Jadi terkadang Hmm. beberapa diskusi kita tuh stuck karena kita memiliki pemahaman yang berbeda mengenai Tuhan gitu. Jadi, Hmm. jadi menurut gue di episode kali ini, gue mau coba kita ngebahas mengenai sebenarnya kita back to the apa ya poin nol gitu, baik pada poin pertama gitu, poin paling Basic ya. awal Hmm. itu siapa tuh Tuhan gitu maksud gue. Nah, jadi Waduh. pertama-tama gue mau nanya ke lu Den, Hmm. adalah kayak menurut lu Tuhan itu tuh sosok yang seperti apa sih? Sosok yang seperti apa, ataupun juga makhluk yang seperti apa, dan punya sifat atau karakter kayak gimana gitu maksud gue, bentuknya gimana gitu. Bentuk. Wow, kalau bentuk yang pasti adalah Tuhan adalah roh, Tuhan adalah source, sumber segala sesuatu secara dan Tuhan juga Tuhan God is light, Tuhan adalah Hmm. terang, God is love, Tuhan adalah kasih. Ini yang gue ngomong kayaknya semua karakter. Karena formnya itu sendiri jujur Tuhan Yesus bilang tidak ada yang melihat, tidak yang pernah melihat Tuhan ya as a spirit gitu. Tapi ya yang kita lihat adalah Yesus dan ketika Yesus juga berkata bahwa siapapun yang melihat aku, Hmm. dia melihat Tuhan. Nah, tapi kan apakah yang melihat aku dalam arti bentuk? Of course not. Kan kita tahu bahwa ya siapapun yang melihat Yesus dalam arti ya apa yang dia gambarkan atau representasikan itu yang kita lihat sebagai Tuhan ataupun hati dan karakter daripada Tuhan. Tapi bentuk itu sendiri jujur I have no idea meskipun gue lihat ada beberapa contohnya di Ezekiel, ada di Wahyu juga Yohanes ngelihat dikatakan dia naik ke third heaven dan dia melihat uh, penglihatan lah ya, dia memiliki penglihatan apa yang dia lihat dan dia gambarkan. Tapi yang gue percaya sih sebenarnya apa yang dia lihat itu kadang tuh Tuhan menunjukkan form yang kita bisa mengerti gitu. Hmm. Contohnya kayak dia ke Musa menjadi burning bush, dia ke Yosua dia menjadi the army of the Lord, itu menjadi warrior gitu. Jadi gue percaya bahwa Tuhan itu sendiri, formnya itu sendiri I have no idea, tapi dia yang ada di Alkitab itu dia menunjukkan dengan berbagai macam bentuk gitu, dengan beberapa bentuk di mana yang gue percaya adalah supaya orang itu bisa mengerti gitu. Orang itu Hmm. bisa mengerti. Kalau kayak di Yohanes tuh lebih rumit lagi bentuknya. Maksudnya ada there's a rainbow ini, kemudian ada batu sapphire, matanya menyala-nyala seperti burial stone apa segala macam. Ini apakah gue jadi kebayang kayak apakah dia jadi orang terus banyak matanya? Itu kan lebih ke arah simbolis sebenarnya. Ya, ya, ya. Simbolis lah ya. Maksudnya nggak se ekstrim itu mungkin. Maksudnya cuman kalau real form yang gue bayangkan ya Yesus dong sih jujur. Tapi kalau Tuhannya sendiri I have no, ketika paling gue imajinasi apa sih mungkin cuma terang aja gitu, light gitu, Hmm. tapi gue nggak bisa membayangkan roh yang seperti manusia atau gimana kecuali Yesus gitu. Itu Hmm. kalau dari gue ya, mungkin gue basic banget, coba benarkan gue betul, coba lu Enggak lah, lu enggak lah. benarkan gue, mungkin gue gue jadi netizen nih, gue Enggak, mewakili enggak. netizen. Kalau kalau gue sih mungkin lebih menjawab di luar daripada Alkitab ya. Maksud gue kalau di luar daripada Alkitab maksudnya adalah kayak karena kita lihat sendiri kan misalkan eh, apa gue sih mencoba untuk luar daripada Alkitab biar kita semua bisa menerima ya. Karena kan kalau Alkitab kan mungkin kalau Kristen doang yang percaya gitu ya. Tapi kalau di luar daripada Alkitab kan kita melihat bahwa sebenarnya hampir lah ya, hampir kebanyakan daripada saintis kan setuju bahwa eh, bumi kita bukan bumi kita doang sih, alam semesta kita itu kan berasal dari sebuah ledakan namanya Big Bang gitu kan. Big Dan Bang ya. nah
asal daripada Big Bang inilah yang menjadi perdebatan kan, yang membedakan antara ateis dan juga teis gitu kan. Dimana kalau ateis itu percaya bahwa Big Bang itu adalah ledakan yang bersifat accidental ataupun juga random, jadi tiba-tiba aja gitu ada ledakan. Sedangkan kalau teis kita percaya bahwa ya bahwa nggak ada sesuatu yang bisa muncul ataupun terjadi tanpa ada penyebab gitu. Ya Big Bang juga berarti ada penyebabnya, ataupun juga nggak mungkin something come out from nothing gitu. Yang nama something sih ya come out from something juga gitu. Jadi dari sinilah muncul ide bahwa yang namanya ya berarti ada Tuhan gitu yang menyebabkan ada Big Bang gitu. Nah, para ilmuwan juga setuju bahwa pada saat Big Bang ini meledak, itulah baru muncul namanya adalah time, matter, and space, atau juga materi, ruang, dan waktu. Oleh karena itu, berarti sosok yang menciptakan materi dan waktu adalah orang atau juga pribadi yang di luar daripada itu. Artinya apa? Artinya adalah kalau Tuhan menciptakan waktu, berarti Tuhan itu adalah timeless. Dia berada di luar daripada waktu. Oleh karena itu makanya kita lihat bahwa ya Tuhan bisa tahu masa depan, bisa tahu masa lalu, bisa masa depan. Ya karena dia berada di luar daripada waktu, karena dia menciptakan waktu. Tuhan juga menciptakan materi. Dan karena Tuhan menciptakan materi, otomatis dia juga immaterial. Dia bukan tercipta dari materi dong. Gitu. Nah, dan immaterial di sini ya yang tadi lu bilang bahwa sebagai roh. Dan juga Tuhan yang menciptakan space atau ruang. Makanya Tuhan adalah sosok yang spaceless. Artinya yang tidak terbatas oleh ruang, makanya dia bisa maha hadir dan segala macam. Nah, itu 3 pribadi yang pertama tuh. Timeless, spaceless, sama immaterial. Lalu berikutnya adalah menurut gua karena dia bisa menciptakan ledakan yang begitu luar biasa sehingga menghasilkan alam semesta kita, otomatis dia adalah sosok yang sangat-sangat powerful. Karena bayangin untuk bisa menciptakan ribuan jutaan planet dengan segala antariksanya, itu kan sesuatu yang luar biasa kan. Butuh sebuah sosok yang powerful ataupun yang maha kuasa, which is itu Tuhan. Ataupun juga kita juga bisa melihat bahwa untuk bisa menciptakan sesuatu atau memutuskan untuk sesuatu tercipta, itu kan butuh keputusan. Nah, jadi menurut gua untuk sebuah sosok yang bisa mengambil keputusan itu adalah sosok yang mesti punya personal gitu, atau punya pribadi. Maksudnya apa sih personal? Contoh gini, menurut gua sesuatu yang impersonal itu adalah kayak gaya gravitasi. Itu adalah sesuatu yang personal. Lu setiap lu lempar barang ke atas, dia akan turun. Itu betul. Lu coba 1000 kali, 10.000 kali pasti akan begitu karena dia impersonal. Dia tidak bisa membuat keputusan. Tapi kan kita melihat bahwa at certain point tiba-tiba tercipta bumi. Otomatis kan itu ada suatu decision yang diambil kan. Otomatis berarti sosok ini pastilah sosok yang punya personal gitu, punya pribadi. Dan yang terakhir adalah kalau kita melihat begitu kompleksnya dunia kita, di mana segala sesuatunya itu saling melengkapi, bahkan dari tubuh kita kan, ada jantung, ada paru-paru, semuanya berkoordinasi dengan baik, ada DNA yang begitu kompleks tapi presisi. Itu semua menunjukkan bahwa yang menciptakan kita pasti sosok yang benar-benar intelijen gitu. Jadi yang pinter banget nih gitu. Oleh karena itulah dari semuanya ini gue bisa mendeskripsikan bahwa Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu adalah sosok yang dia timeless, spaceless, immaterial, personal, intelligent, dan powerful gitu. Jadi itu sih kalau yang gue ditanya gitu, Tuhan tuh kayak gimana sih gitu. Nah gue akan menjawab Tuhan itu seperti itu. Bukan karena apa yang dikatakan Alkitab, tapi memang that's what happened in our world gitu. Nah, tapi menarik Den. Kompleks ya. Tapi menarik kalau kita baca dalam Alkitab Den. Kalau kita baca dalam Alkitab, tadi kita bilang bahwa Tuhan itu kan immaterial. Dan lu setuju bahwa Tuhan itu roh. Tapi kalau kita baca di Alkitab tuh dituliskan bahwa mata Tuhan melihat. Gitu kan. Terus dikatakan juga misalkan tangan Tuhan tersedia buat kita semua gitu kan. Jadi kayak banyak banget organ-organ tubuhnya gitu. Ada kaki, tangan, mata, ada segala macam. Nah, itu kan seakan-akan mengesankan bahwa Tuhan itu punya tubuh gitu, punya tubuh seperti manusia. Nah, menurut lu gimana? Apakah benar tuh Tuhan punya tubuh gitu? Mungkin kalau memang Tuhan punya tubuh, itu adalah spiritual body ya. Gue bilang bahwa angels juga spirit dan dia juga make it spiritual body ya. Maksudnya dia nggak tiba-tiba gitu aneh gitu aja. Of course dia punya. Cuman di sini yang kalau kita ngomong soal mata, kemudian tangan segala macam itu sebenarnya lebih ke arah simbolisme ya. Maksudnya bahwa kenapa? Karena tangan biasanya kita pakai untuk menolong ataupun untuk melakukan sesuatu. Mata kita pakai untuk melihat. Basically itu yang di idea. Tapi gue tidak meniadakan bahwa kemungkinan Tuhan sendiri punya spiritual body, which is kayak angels juga punya tubuh spiritual, dan juga nanti kita juga mendapatkan glorified body ketika kita meninggal. Artinya memang ada most likely ada tubuh, tapi tubuhnya seperti apa ataupun kayak gimana kan formnya seperti apa ya itu sendiri yang belum
gue nggak bisa katakan dengan jelas harus sampai seperti ini, tingginya sampai seperti ini, I don't know gitu. Cuman yang gue tahu adalah bahwa ya memang kalau konteks daripada mata, tangan segala macam itu bukan real mata, maksudnya ya bisa, maksudnya mungkin lebih karena ya mengisyaratkan lah mata itu Tuhan tuh melihat lo gitu. Kalau misal tangan, Tuhan tuh bisa nolong lo gitu. Karena itu adalah cara kadang cara Alkitab juga menyampaikan sesuatu supaya kita mengerti kan sebagai pembaca, karena kalau dia ngomong sesuatu yang kita nggak bisa bayangin, kita nggak ngerti nih dia ngomongin apa. Tapi kalau kayak Tuhan punya mata, nah kita tahu nih karena mata kita ngelihat gitu, jadi bisa relate dengan kita. Sama seperti tadi gue bilang, Tuhan datang ke bumi dengan banyak form. Kalau Musa dia pakai burning bush, kemudian ke Yosua dia pakai warrior gitu ya, maksudnya dia menjadi warrior, kemudian kadang dia juga ketemu dengan Abraham menjadi manusia dengan 2 angelsnya as a man gitu. Nah ini kan banyak form yang dia pakai untuk berkomunikasi dengan manusia. Tapi dia nggak pernah pakai form, contohnya mungkin dia nggak ketemu dengan Abraham dengan binatang gitu ya, tiba-tiba ada binatang ngomong gitu. Ini belum pernah gitu. Maksudnya karena aneh juga gitu, maksudnya ya maksudnya dia bisa memakai apapun, tapi gue percaya bahwa memang ya, apapun yang bisa mudah dimengerti dan juga bisa direlate dengan manusia lah. Contohnya dia bernimbus, kenapa dia bernimbus? Karena memang pada saat itu Israel tuh sedang berada di penyiksaan yang boleh bilang yang sulit, dan bernimbus itu sama seperti Yesus Tuhan ada bersama dengan bangsa Israel, dia sedang dibakar gitu. It's like burning dan it's burning tapi tidak burn out gitu. Dia terbakar tapi tidak habis. Itu sama kayak bangsa Israel gitu. Sedang disiksa nih, burning, panas, tapi tidak. Nah, that's the idea gitu. Jadi kadang Tuhan itu ketemu Yosua dia jadi warrior. Kenapa? Karena dia ikut berperang bersama Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Ini kan dia berusaha menjadi form di mana dia relate dengan kaumnya, boleh bilang dengan orang pilihannya, bukan kaumnya. Kalau kaumnya kita Tuhan, no, maksudnya dengan orang yang dia communicate gitu. Nah itu itu jadi kalau menurut gue. Tapi the real form dikatakan tidak ada yang melihat Tuhan, tapi ya that's it sih. I have no idea, karena gue lihat bahwa ada beberapa form yang sulit untuk gue imagine gitu di Yesaya, baik di Wahyu gitu. Kalau menurut lu sendiri kan? Mata tadi. Setuju sih Dan. Jadi sebenarnya mungkin simbolisme yang lu tadi bilang tadi sebenarnya itu ada termsnya. Termsnya itu sebenarnya disebut sebagai anthropomorphism. Jadi itu adalah sebenarnya bagaimana kita mengatributkan sesuatu, mengatributkan kayak karakter dan juga tindakan-tindakan manusia kepada Tuhan gitu. Tujuannya kehidupan tadi supaya memudahkan untuk manusia itu membayangkan gitu kan. Karena bayangkan kalau Tuhan yang nggak punya tubuh gitu ya, tapi melihat kan orang bingung kan. Maksudnya kan karena manusia itu biasanya melihat pakai mata gitu kan. Kalau nggak dideskripsi seperti itu kan pasti orang bingung nih, maksudnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya untuk memudahkan ya digunakanlah kata-kata seperti itu, kata-kata yang familiar, yang relevan sama manusia supaya manusia bisa ngerti. Walaupun sebenarnya itu tidak mendeskripsikan secara presisi Tuhan itu seperti apa gitu. Dan ya ini sebenarnya kita juga sering pakai sih sebenarnya di kehidupan sehari-hari gitu. Bisa kita bilang bahwa setiap pagi matahari menyapa gitu. Ya kan bukan yang matahari kayak say hello kan, tapi ya matahari terbit gitu. Kita cuma dibilangin menyapa gitu. Ataupun juga sebenarnya anthropomorphism dari segi yang ataupun juga dari level yang paling basic itu adalah sebenarnya kita semua tahu gitu. Kayak pas kecil kan pasti semua nonton Tom and Jerry kan. Itu juga sebenarnya bentuk anthropomorphism yang paling basic lah ya. Artinya adalah kayak kita tahu yang namanya kucing sama tikus tuh nggak ada yang ngomong gitu. Tapi kan di film itu kan kucing dan tikus ngomong, terus mereka melakukan tindakan yang kayak manusia kan, lari dengan kedua kaki, padahal tikus dan kucing ya pakai 4 kaki. Mereka bisa pukul-pukulan. Itu sebenarnya semuanya yang sesuatu yang relevan dengan manusia. Tujuannya apa? Biar dimengerti aja, biar dijadiin kartun, manusia ngerti gitu loh, make sense. Biar laku gitu. Laku. Walaupun sebenarnya itu nggak mewakili tindakan daripada kucing sebenarnya, real things, dan tikus yang sebenarnya. Nah, sama halnya dengan kita baca Alkitab, ya tanpa menggunakan mata, tangan, kaki ya supaya memudahkan orang mengerti, walaupun itu nggak mewakili sebenarnya tubuh daripada ataupun juga bentuk daripada Tuhan gitu ya. Nah, Tuhan itu sendiri ya. Yes. Itu tadi kita bahas mengenai anggota tubuh ya, yang mungkin kadang-kadang suka membingungkan orang-orang. Nah, kita masuk ke berikutnya nih Dan, yang juga suka membingungkan orang adalah mengenai perasaan gitu. Sebenarnya Tuhan itu punya emosi gak sih? Karena kalau kita lihat di Alkitab tuh, Tuhan kan seringkali bilang Tuhan tuh kecewa, Tuhan tuh sedih, Tuhan tuh marah gitu kan. Kayak apakah Tuhan tuh punya emosi dan apakah sama seperti manusia gitu? Menurut lu gimana, Dan?
Gue percaya sih Tuhan itu punya emosi karena Hmm. memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan, dan juga kita bukan robot ya. Itu yang membedakan adalah antara mungkin human being ya, karena kita ada emosi yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu, nggak cuman Hmm. robot yang dia nggak punya emosi apapun gitu. Dia cuma Ya. disuruh dan dia akan ikut. Dan that's what makes us different gitu loh. Ya. Dan ya gue percaya bahwa Tuhan itu punya emosi sih. Dan betul banget di Alkitab juga dikatakan bahwa Tuhan sedih, kecewa, grief, berduka, ataupun Hmm. regret juga pernah, dia menyesal. Kemudian juga kita lihat Yesus sendiri pas dia turun juga dia memiliki semua emosi manusia. Dan of course yang gue percaya adalah Tuhan pasti punya emosi yang jauh lebih besar daripada manusia, karena dikatakan bahwa dia memiliki kasih agape. Salah satunya adalah kasih yang tidak dimiliki manusia dari awal, which is itu harus turun dari atas turun ke bawah. Dan oleh karena itu kita orang percaya bisa memiliki kasih agape karena Roh Kudus yang ada di dalam kita. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan itu jauh excel daripada kita. Dan salah satunya itu dalam hal kasih. Dan kasih memang gue tahu bahwa kasih dibilang adalah verb ataupun tindakan, tapi kasih itu juga bukan berarti lu nggak bisa rasakan, karena kalau nggak bisa dirasakan namanya aneh juga ya. Berarti robot bisa mengasihi dong. Kalau iya nggak sih, maksudnya kalau memang semua bisa dirasakan, ya gue percaya kasih itu juga bisa dirasakan lah. Kalau kita kasih nggak bisa dirasakan, cuma dilakukan, ya justru kan apa pendorongnya itu yang membedakan. Kasih itu mendorong kita melakukan itu untuk melakukan hal baik ataupun hal yang orang tersebut inginkan lah, boleh dibilang. Makanya gue percaya bahwa Tuhan itu juga memiliki emosi sebenarnya, bukannya nggak seperti robot lah, ataupun nggak seperti universe yang ditulis di New Age ya. Karena New Age itu dia mengambil semua value kekristenan kecuali Tuhan. Tuhannya dia anggap adalah universe, di mana Ya. kalau dikatakan bahwa kalau kita memiliki formula untuk nge-crack dia bilang untuk nge-crack the universe, maka kita bisa membuat the universe manifest atau mematerialisasi apapun yang kita inginkan. Karena universe-nya itu sendiri tidak memiliki emosi apapun, nggak ada free will, nggak ada kehendak. Kalau kita kan punya kehendak, nah Tuhan juga punya kehendak gitu. Makanya God's will be done on earth as it is in heaven. Kalau nggak ada kehendak berarti bohong dong. Tuhan Yesus suruh kita berdoa God's will have on earth, ini berarti dia punya kehendak. Dan itu Betul. yang gue percaya bahwa ya of course dia punya gitu. Kalau menurut gue, gimana kalau menurut lu? Iya. Gue juga setuju sih, bahwa gue juga setuju bahwa Tuhan itu punya emosi ya. Maksudnya Tuhan itu bukan ya, karena kan ada juga yang bilang bahwa Tuhan itu nggak punya emosi. Maksudnya masa Tuhan marah sih, Tuhan sedih. Tapi menurut gue adalah ya gue setuju sih bahwa yang namanya seorang pribadi, kita bilang bahwa Tuhan itu personal kan, bahwa dia pribadi, Ya, nama pribadi ya pasti punya intelligent, punya conscious, dan punya juga ya ya, emotion gitu. Tapi ya ya. bedanya adalah menurut gue ada dua hal sih bedanya manusia sama emosi yang dimiliki manusia sama emosi Tuhan ya. Pertama, emosi manusia itu apa ya, dihalang-halangi ataupun juga clouded dengan kedagingan kita gitu. Seringkali emosi kita tuh dipengaruhi oleh karena dosa kita gitu, maksudnya kedagingan kita. Makanya kadang-kadang kita marah karena kita kita marah terus kita ngebunuh misalkan, ataupun juga kita iri terus kita mencuri gitu. Jadi inilah Betul. emosi-emosi yang link sebenarnya dengan kedagingan kita gitu, dengan desire kita ataupun juga habit kita untuk berdosa gitu. Ini beda sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu kan tidak berdosa gitu kan. Jadi emosinya Tuhan itu rooted sama karakternya dia gitu. Karakternya dia adalah ya bahwa dia baik. Jadi segala sesuatu yang jahat yang berlawanan sama dia pasti dia nggak suka gitu. As simple as that gitu. Nah, cuman itu bedanya gitu. Kenapa emosi manusia itu beda sama Tuhan? Karena Tuhan tuh nggak ada dosa dan dia nggak clouded gitu istilahnya saat membuat decision gitu. Dan yang kedua adalah menurut gua bedanya adalah kalau manusia itu seringkali tuh emosinya karena dia nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di kehidupannya, situasinya. Contoh, seringkali kita marah karena kondisinya nggak sejalan dengan apa yang kita mau gitu, ataupun juga hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi ini beda sama Tuhan. Kalau Tuhan kan selalu maha kuasa. Tuhan itu sebenarnya bisa melakukan segala sesuatu sebenarnya. Jadi dia kalau dia sedih, dia kecewa tuh bukan karena dia terbatas gitu, tetapi adalah salah satu yang menjadi Tuhan sedih ataupun marah itu adalah sebenarnya manusia gitu. Kenapa? Karena ya manusia salah satunya yang punya free will sebenarnya, yang punya kehendak bebas gitu kan. Nah, tindakan manusia inilah yang membuat Tuhan tuh kayak jadi kecewa dan sedih, karena ya kayak bilang tadi bahwa karena ya Tuhan tuh kasih gitu loh. Tuhan mengasihi kita gitu. Tuhan
bayangin ke kita jadi orang tua, kita gedein anak kita ajarin dia, kita berikan dia sekolah yang terbaik, makanan yang terbaik, tapi kita tahu nih, misalkan kita tahu bahwa anak kita ini punya bakat di arsitektur gitu ya. Tapi saat dia dewasa dia mengambil keputusan untuk kayak jadi pemain musik hanya karena misalkan pacarnya juga pemain musik gitu. Kan kita sedih banget dong. Kita tahu potensi dia di mana, kita tahu sebenarnya kalau dia jadi arsitek kita tahu dia bakal jadi arsiteknya seperti apa. Tapi dia end up nih milih yang hal yang lain yang jauh lebih buruk gitu kan. Jadi ya itu sih menurut gue yang membuat Tuhan itu sedih atau marah ya. Jadi kayak walaupun Tuhan juga punya emosi, tapi ya ada perbedaan gitu ya antara emosi manusia dan emosi Tuhan. Manusia dengan Tuhan. Emosi Tuhan ya pure gitu istilahnya. Pure, ya, true. Nah, ke pertanyaan terakhir nih Dan. Ini pertanyaan yang sempat ditanyakan juga ke gue adalah, tapi gimana misalkan dengan ayat Alkitab gitu yang menjelaskan dengan jelas banget, bahkan berkali-kali bahwa kayak Yesus tuh duduk di sebelah kanan Allah gitu. Itu kan kayak berkali-kali kita lihat kan. Itu apakah literally benar-benar ada throne-nya, lalu Yesus duduk sebelah kanan, ada kursinya. Berarti kalau ada kursi kan berarti ada tubuh dong gitu. Apakah is it really seperti itu gak sih gitu? Seperti yang gue bilang sih, mas gue tuh sebelah kanan itu sendiri ini lebih ke arah sebenarnya power ya, lebih ke arah menunjukkan power. Karena sebelah kanan right hand of God ini sebenarnya pernah dibahas oleh pernah dibicarakan di martir pertama, yaitu Stephen ya. Dikatakan bahwa sebelum dia ditimpukin batu, dia melihat Yesus in the right hand of God. Nah, apakah artinya kemudian ada Allah di sana? Ini kan jadi larinya ke Trinitas ya. Apakah ada Tuhan di sana, kemudian Yesus lagi berdiri di sebelah kanan. Nah, Roh Kudusnya kemana? Ya, kalau nggak ada Roh Kudus berarti nggak jadi Trinitas nih. Maksudnya jadi dua apa nih? Dua nitas. Dan kemudian aneh juga kan, kenapa kalau memang ada dua, ada Tuhan dan ada Yesus di situ, kenapa Stephen cuman ngomong tentang Lord Jesus, tentang Tuhan? Artinya dia blasphemy nih. Dia nggak ngomong atau ngebahas tentang Allah. Artinya kan which is gak sopan. Nggak mungkin. Kalau menurut gue sih itu cuman simbolik bahwa dia tuh ada di posisi of power sekarang. Karena dia juga ngomong ke orang Farisi, kalau gue nggak salah ya. Gue quotes-nya bener nggak ya? Jadi dia bilang tuh intinya adalah ke Caiaphas kalau nggak salah, you will see the Son of Man again in the right hand of power, kalau gue nggak salah. Jadi ini Yesus yang ngomong, engkau akan ketemu lagi dengan, engkau akan melihat, engkau akan melihat the Son of Man, which is Yesus sendiri, datang in the right hand of power. Nah ini sebenarnya lebih ke arah right hand itu bukan di tangan kanan atau tangan kanan Allah, tapi lebih ke arah di posisi otoritas ataupun posisi power. Itu yang gue percaya sih kalau ngomong soal right hand ya. Tapi ya kalau lu ngomong soal throne segala macam, ya seperti yang gue ngomong, apakah itu simbolik atau not, atau thrones-nya seperti apa, I have no idea. Karena memang gue juga pernah baca angelologi. Kalau kita baca angelologi kan ada seraphim, cherubim segala macam, ada throne yang ketiga. Nah itu juga dikatakan throne itu carry God katanya kan. Kemudian yang ada seraphim yang terus ngomong holy holy holy, ada cherubim. Nah ini kan nggak jelas gitu. Maksudnya kayak apakah yang digambarkan yang gue lihat itu juga real? Kalau memang real, dia tahu dari mana? Apa maksudnya nggak ada yang, karena juga Tuhan menunjukkan kepada para hambanya yang ada di Alkitab itu berdasarkan form apa yang dia mau tunjukkan kepada mereka kan. Seperti yang gue bilang, kalau misalnya ke Musa dia kasih tunjuk misalnya lewat burning bush, ada warrior atau hal-hal lain lah contohnya. Jadi gue nggak tahu apakah itu benar formnya seperti apa. I have no idea gitu. Karena Yohanes sendiri juga beda sih formnya. Jadi itu aja mungkin bisa gue kasih tahu. Tapi kalau right hand itu ya itu jelas power. Itu bukannya duduk sebelah kanan. Karena itu larinya ke Trinitas nanti. Itu kalau menurut gue. Kalau menurut gue, gue juga punya pandangan sama sih. Menurut gue itu adalah sebuah simbolisme. Maksudnya gue nggak gue tidak percaya ataupun tidak merasa bahwa saat gue nanti misalkan masuk surga gitu ya, gue akan melihat bahwa nanti ya ada Allah Bapa di tengah, itu di sebelah kanan ada dia duduk Yesus, sebelah kiri ada Roh Kudus gitu. Gue kayak nggak kayak gitu gitu. Maksud gue percaya bahwa saat gue nanti ke surga ketemu Tuhan ya just one being gitu loh. Dan Yesus dan Roh Kudus itu hanya pribadinya yang diperkenalkan kepada manusia sebenarnya. Bahwa pada intinya ya dia adalah satu sebenarnya kan. Jadi menurut gue bagi kalau penggambaran dalam Alkitab bahwa Yesus itu di sebelah kanan Allah, itu simbolisme mengenai bahwa ya Yesus itu kayak lo bilang punya power, punya otoritas gitu. Dan ini pun sebenarnya mungkin buat kita bingung ya, buat kita orang yang hidup di abad ke-21 ya bingung kali, maksudnya kita mungkin lebih memaknai secara literal gitu kan, duduk di sebelah kanan Allah. Tapi
menurut gue orang-orang yang hidup di abad pertama, terutama orang Yahudi itu mengerti banget sebenarnya makna daripada ayat ini gitu, karena sebenarnya juga udah familiar banget menurut mereka tuh tangan kanan itu adalah otoritas gitu, ataupun juga power. Contohnya gue ambil ayatnya di Mazmur 89 ayat 13 nih. Di sini dikatakan bahwa punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Jadi sini berbicara mengenai power dan dikatakan tangan kananmu. Ataupun juga misalkan di Mazmur 44 ayat 3 dikatakan bahwa sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negara, bukan dengan mereka yang memberikan mereka kemenangan, melainkan tangan kananmu dan tanganmu dan cahaya wajahmu, sebab engkau berkenan pada mereka. Jadi ya back again sini dibilang mengenai power dan dikatakan adalah ini tangan kanan. Jadi ya ini menurut gue adalah simbolisme sih sebenarnya. Kalau Yesus duduk di sebelah kanan itu ya sebenarnya means power. Karena bahkan kalau kita baca di Daniel 7 kan itu juga sebenarnya nubuatan mengenai kedatangan Yesus yang kedua kalinya kan, bahwa dia juga akan datang sebelah kanan Allah, dan itu dikatakan bahwa ya kepadanya diberikan kuasa atas bumi dan segala macam. Jadi itu kan ngomong kuasa lagi. Jadi memang sebenarnya ini adalah simbolisme daripada sebuah power sih, bukan untuk dimaknai secara literal bahwa ada kursi 3 di seluruh sebelah kanan. Nggak, maksud gua nggak kayak gitu sih. Gitu. Oke, itu aja sih paling dari gue pertanyaan-pertanyaannya. Dari lu kayaknya ada yang perlu teman-teman kita ketahui lagi gak sih mengenai sebenarnya Tuhan itu sendiri yang mau tambahin? Ya ada sih Tor, cuman ya seperti gue ngomongin jangan sampai kita jadi kayak New Age, maksudnya menjadikan Tuhan itu apa ya, universe, maksudnya universe itu nggak punya will, universe itu nggak punya emosi, dia hanya akan melakukan berdasarkan formula. Jadi kalau misalnya lu bisa crack formulanya, ini yang berusaha diambil adalah dia berusaha mengambil Markus 11 ayat 24 di mana Tuhan kata apapun yang kau doakan, percaya kau telah menerimanya maka kau akan menerima. Nah yang jadi masalah adalah ketika kita mengambil satu ayat kemudian kita menjadikan ini formulanya nih. Katakan Yesus tahu formula untuk bisa menembus universe, which is menjadikan apapun yang kita inginkan. Ini nggak bisa, God cannot be mocked gitu. Tuhan nggak bisa ditipu, Tuhan nggak bisa dibodohi, Tuhan nggak bisa dimanipulasi. Karena apa? Karena memang benar Tuhan sudah membuat sistem ya. Contohnya ada hukum gravitasi, mungkin hukum tarik menarik, hukum apapun itu. Nah, cuman bukan berarti kita bisa memanifestasi segala sesuatu yang kita inginkan. Ini jelas-jelas salah. Karena yang akan termanifestasi pun Tuhan akan kontrol gitu loh. Maksudnya kalau semuanya bisa kita lakukan, semuanya bisa kita ciptakan, berarti kan kita Tuhan. Kenyataan bahwa kita nggak ada satupun orang yang bisa menghindar dari kematian. Udah menunjukkan bahwa kita nggak bisa kontrol everything gitu. Maksudnya, lu mau nge-crack apapun, lu nggak bisa crack itu gitu. Jadi itu adalah satu hal yang kita harus tahu sih. Maksudnya Tuhan itu punya will, Tuhan itu punya emosi, dan seperti yang lu bilang, emosi dia berbeda dengan kita, dalam arti levelnya, dan juga dia pure, kita tidak. Dan begitu pula dengan God's will pure. Kita tidak. Jadi that's why lebih better kita let God's will be done daripada let my will be done. Karena kita tahu bahwa my will udah clouded. Which is, kalaupun gue punya will baik, tidak akan the best. Hanya kan good enough. Sementara ini great, gitu sih. Yang pengen gue kasih tahu. Jadi ya, better kita percaya pada Tuhan sih. Itu aja. Kalau dari lu tuh? Yes, nggak ada sih. Menurut gue kita udah tadi menjelaskan dengan cukup panjang lebar. Jadi istilahnya adalah bahwa ya saat kita membaca dalam Alkitab kita juga perlu tahu konteksnya ya. Konteksnya adalah bahwa kita mengerti juga bentuk tulisannya, apakah itu simbolisme atau bukan. Kita nggak bisa literal gitu, karena kalau kita mau semuanya literal tuh jadinya aneh ya. Bahkan Yesus juga bilang dia adalah batu penjuru, Yesus adalah pintu. Iya. Nggak mungkin Yesus itu batu atau pintu kan. Jadi kayak maksud gue kita nggak terlalu apa, tidak bijaksana lah kalau kita memaknai semua kita tuh secara literal. Jadi itu aja sih buat gua. So semoga apa yang kita bahas hari ini bisa at least menambah pengetahuan dan juga menambah pemahaman kita lagi mengenai siapa itu Tuhan yang sebenarnya dan seperti apa dia. Dan biarlah nanti saat kita di akhir kehidupan kita nanti saat kita kembali kepada Bapa, kita lihat sesungguhnya seperti apa gitu ya. Oke, so paling itu aja buat episode kali ini. Buat teman-teman semua yang punya ide-ide menarik ataupun juga mungkin masukan-masukan mengenai topik apa yang perlu kita bahas di depannya, bisa langsung DM kita aja, direct message di Instagram kita di @catatan-iman.id atau boleh di Instagramnya Dennis di @dennisjohan. Dennis.johan apa Dennis Johan ya, Den? Dennis.johan. Dennis.johan atau di gua di @filaditya. So, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga bisa memberkati kalian semua. Kita ketemu di episode berikutnya dengan topik-topik yang akan menarik. So, see you guys. Thank you for listening. God bless semuanya.
God bless you.